Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan memberikan video edukasi terkait kode etik kelembagaan dalam otonomi daerah. Selamat menonton. Bupati-Pati yang dijabat oleh Bapak Sudiono membuat kebijakan terkait tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 250%. Dengan tarif sebesar itu akan sangat membebani masyarakat, terutama dari kalangan UMKM dan juga dari petani yang memiliki penghasilan sedikit. Pengertian kode etik kelembagaan dalam otonomi daerah. Kode etik kelembagaan dalam otonomi daerah menurut Ismail tahun 2017 adalah perangkat norma yang dilembagakan dalam struktur dan tata kelola pemerintahan daerah untuk menuntun perilaku aparatur dalam melaksanakan otonomi secara etis, profesional, dan sesuai nilai moral bangsa. Kode etik kelembagaan dalam otonomi daerah berkaitan dengan upaya pelembagaan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. Kode etik kelembagaan dalam konteks otonomi daerah dimaknai sebagai 1. Upaya institusionalisasi nilai-nilai moral dan profesionalitas aparatur pemerintahan ke dalam sistem kelembagaan daerah. Nilai-nilai seperti jujur, adil, tanggung jawab, disiplin, dan pelayanan publik yang berintegritas harus menjadi bagian dari aturan kerja, budaya organisasi, serta evaluasi kinerja aparatur di daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kewenangan besar dalam mengatur urusan pemerintahan, sehingga diperlukan standar moral bersama agar pelaksanaan otonomi tidak menyimpang dari nilai-nilai nasional. Etika kelembagaan menjadi penyeimbang antara kebebasan otonomi dan tanggung jawab moral aparatur daerah. Yang kedua, pedoman perilaku organisasi pemerintah agar aparatur di daerah melaksanakan otonomi secara bertanggung jawab, bersih, dan berintegritas. Kode etik kelembagaan berfungsi sebagai panduan perilaku kelembagaan, bukan hanya bagi individu ASN. Etika tersebut menjelaskan bagaimana hubungan antar lembaga dengan masyarakat. Panduan perilaku kelembagaan yang ada untuk mengatur pemerintah daerah bertindak transparan, akuntabel, dan adil dalam pengambilan keputusan publik. Kemudian, hubungan antara eksekutif daerah, kepala daerah, perangkat daerah, dan legislatif daerah atau DPRD dijalankan berdasarkan etika kelembagaan yang menghormati peran dan fungsi masing-masing. Kemudian, kinerja pemerintahan tidak terjebak pada kepentingan politik lokal, tetapi berpihak pada pelayanan masyarakat. Yang ketiga, dijalankan melalui perangkat aturan, lembaga, dan prosedur formal agar nilai-nilai etika tidak hanya bersifat pribadi, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan daerah. Pelembagaan kode etik harus dilakukan secara sistemik melalui peraturan resmi seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan kepala daerah yang menjelaskan standar etika dan konsekuensi pelanggaran. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang menjadi dasar bagi penyusunan aturan perilaku yang lebih spesifik. Kemudian, lembaga pengawas etika misalnya Dewan Kode Etik ASN atau unit pengawasan internal yang berfungsi menegakkan disiplin dan memberi sanksi moral. Kemudian, prosedur penegakan yang jelas dan adil, seperti mekanisme pelaporan, klarifikasi, pembinaan, dan sanksi. Dampak ada dan tidak adanya kode etik. Pertama, dampak adanya kode etik. Menurut Ismail 2017, keberadaan kode etik dalam lembaga pemerintahan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perilaku, budaya organisasi, dan kinerja aparatur negara. Dampak tersebut antara lain: 1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur. Kode etik menjadi panduan moral yang menuntun ASN untuk bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, dan disiplin dalam menjalankan tugas.
Aparatur memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks kedinasan maupun sosial. 2. Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Perilaku aparatur yang beretika, masyarakat akan menilai lembaga pemerintahan sebagai institusi yang berintegritas dan dapat dipercaya. 3. Menjadi alat kontrol dan penegak disiplin kelembagaan. Kode etik berfungsi sebagai rambu-rambu yang mencegah penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, kolusi, dan korupsi. 4. Mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan diterapkannya kode etik secara kelembagaan, birokrasi daerah dan pusat dapat bekerja sesuai nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab publik yang memperkuat semangat good governance. Kemudian dampak tidak adanya kode etik. Menurut Ismail tahun 2017, menyoroti bahwa ketiadaan atau lemahnya penerapan kode etik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap organisasi pemerintahan. 1. Munculnya perilaku tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya pedoman moral yang jelas, aparatur cenderung bertindak atas dasar kepentingan pribadi atau politik. Hal ini membuat peluang bagi praktik korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, serta penyalahgunaan jabatan yang merusak kepercayaan publik. 2. Turunnya citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Perilaku aparatur yang tidak beretika dapat menurunkan martabat, kehormatan, dan citra ASN di mata masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, legitimasi pemerintah juga melemah. 3. Kinerja pemerintahan menjadi tidak efektif dan tidak profesional. Tanpa kode etik yang menjadi pedoman perilaku, hubungan kerja antar lembaga dan antar pejabat publik mudah terganggu oleh konflik kepentingan dan perilaku tidak terkoordinasi. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efisien dan tidak berorientasi pada pelayanan publik. 4. Tidak adanya mekanisme pembinaan moral aparatur. Sangat penting adanya pelembagaan kode etik melalui peraturan dan prosedur yang baku. Tanpa mekanisme, pelanggaran moral tidak memiliki dasar hukum atau prosedur penyelesaian yang jelas, sehingga budaya organisasi menjadi bebas terhadap pelanggaran etika. Kemudian, dampak negatif pelanggaran kode etik yang pertama, menurunnya integritas dan kepercayaan publik. 2. Terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 3. Rusaknya budaya organisasi dan solidaritas kelembagaan. 4. Menurunnya kualitas pelayanan publik. 5. Melemahnya mekanisme penegakan disiplin dan akuntabilitas. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, kenaikan pajak sebaiknya dilakukan secara bertahap atau melalui sektor lain di luar pajak. Mengingat kondisi efisiensi anggaran dan PHK massal membuat pajak tinggi dan memberatkan masyarakat. Salah satu kode etik lembaga yaitu memberikan pelayanan yang baik dan membuat kebijakan yang sesuai dengan etika dan moral. Di tengah gencaran meningkatkan pelayanan yang baik sebagai program pemerintah untuk menuju good governance, Bupati Pati malah melakukan hal yang sebaliknya. Beliau menantang masyarakat yang menolak kebijakannya, sehingga berujung kemarahan dari masyarakat. Selain sikapnya, kebijakan yang dibuat oleh Bapak Sudewo tidak sesuai dengan nilai moral, karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini meskipun tujuannya baik. Setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah langkah kecil untuk menuju masa depan. Mari bersama-sama untuk terus belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Demikianlah video edukasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua. Jangan lupa untuk terus berkontribusi di lingkungan yang positif, belajar dan berpikir kritis. Terima kasih dan sampai jumpa.